Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, sebelum testimoni salawat saya tayangkan, saya mau berpromosi dulu teman-teman. Teman-teman, sebagai informasi bahwa teman-teman sudah bisa mendapatkan buku ini, buku Salawatin Aja, dan bisa pembayarannya lewat dengan cara COD ataupun bayar di tempat. Dan teman-teman juga bisa berpeluang untuk gratis ongkir ya, tapi dengan syarat teman-teman membelinya dengan dari aplikasi TikTok Shop yang saya berikan di bawah video ini. Nanti linknya bisa dilihat di deskripsi ya, dan juga bisa di Tokopedia. Jadi hanya dua link itu saja yang merupakan saya langsung yang menjualnya. Kalau teman-teman membelinya dari tempat yang lain, itu berarti bukan saya yang menjualnya. Oke, dan teman-teman juga tak sedikit informasi juga bahwa ini kaos. Coba lihat. Nah, di sini tulisannya salawat membawa berkah, kemudian ada salawatin aja, ada channel YouTube saya, dan ada gambar buku salawatin aja ya. Oke, teman-teman juga bisa order ini, gampang aja. Caranya gimana? Caranya langsung aja di order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Di sini ya, di nomor 0812 771 62924. Dan kalau teman-teman ingin membelinya lewat dengan mudah, bisa mendapatkan gratis ongkir juga bisa. Ini juga sudah tersedia di TikTok Shop saya. Nama toko saya di TikTok Shop adalah Mukhlis Duri. Ketik aja Mukhlis Duri, langsung ketemu nanti. Oke, nah, coba teman-teman bisa pilih sesuai dengan size yang teman-teman inginkan. Dan kalau misalnya ada teman-teman dari Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong yang juga ingin mendapatkan buku kaos ini, bisa juga. Caranya gampang, langsung ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Saya tuliskan di bawah ini ya. Oke. Nah, ini juga ada tasbih digital dengan berbagai macam warna. Teman-teman bisa mendapatkan semua produk-produk ini di TikTok Shop. Tapi kalau khusus untuk kaos ini ya, hanya ada di Tokopedia saya di Mukhlis Duri, dan juga bisa diorder lewat WA saja. Kalau di TikTok Shop tidak ada. Oke, saya nantikan teman-teman ordernya ya. Ingat sekali lagi, teman-teman bisa mendapatkan ini semua. Kalau ini dan ini bisa didapatkan dengan cara bayar di tempat dan gratis ongkir. Caranya membeli lewat TikTok Shop dan Tokopedia. Linknya di mana? Linknya saya berikan di bawah ini ya. Hanya pada link itu yang saya langsung mengirimkannya kepada Anda, dan saya langsung menjualnya. Selain daripada itu, bukan saya yang jualan teman-teman. Dan ini juga teman-teman bisa dapatkan ya, yang tersedia sekarang ukuran XL sebanyak 15, ukuran L sebanyak 2, dan ukuran 2XL sebanyak 2 juga. Oke, buruan di order karena stoknya sangat terbatas, hanya 15 aja. Jadi dari 450.000 subscriber saya, mungkin hanya 15 orang yang beruntung mendapatkan kaos ini ya. Oke, saya tunggu ordernya. Silahkan langsung di WA dipesan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Kalau teman-teman misalnya bingung mau order lewat TikTok ataupun Tokopedia, linknya di mana, bisa ditanyakan langsung ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, sampai jumpa. Saya tunggu ordernya, dan silahkan teman-teman mendengarkan testimoni selawat berikut ini. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Oke, ini sudah sambil saya rekam ya. Oke teman-teman, saya kasih tahu ini berikut ini adalah yang saya wawancara adalah Kendra. Kendra ini adalah teman saya masa kuliah dulu di Yogyakarta ya. Oke, selengkapnya dikenalkan dulu Kendra, boleh? Ya, assalamualaikum bang. Nama saya Kendra Ananta Putra. Ini manggilnya bukan Pak Ustadz ya, karena teman sendiri, jadi agak gimana itu bang ya. Oke. Nah, terus kamu kan kemarin ngabarin kalau kamu merasakan ada kisah keajaiban salawat. Itu gimana ceritanya? Coba ceritain dari awal.
jadi ceritanya itu kan saya ini sering dengar tentang sholawat, pembawa berkah, pintu rezeki, terus melunasi hutang itu kan. Iyain aja, cuman ya setengah percaya setengah enggak. Terus udah lama saya tuh tahu tentang ilmu seperti itu, dengar seperti itu udah lama. Terus ketika Bang Muklis ini tiba-tiba muncul di video kan, saya itu kan pasti cari ya sholawat itu kan. Bang Muklis ini muncul, bilang kan temanku waktu kuliah di beneran di sholat. Nah karena kenal kan jadi percaya kalau kenal ustadznya gitu kan ya. Iya kan, terus kalau nggak kenal kan kayaknya jauh banget. Terus akhirnya aku kan bikin ya masih belum. Sebentar, aku kan bikin video udah lama. Kamu bilang kan kamu mulai dengar tuh setahun yang lalu. Sementara aku bikin video tuh udah sejak tahun 2018 udah mulai bikin channel YouTube. Emang kamu lihat videoku awal mula kapan sih? Kalau video tuh memang akhir sekitar 2000, dia baru 2021 2022, belum lama untuk videonya Bang Muklis ini. Cuman kalau kenal soal dari ustaz-ustaz lain ya sering dengar. Oh gitu. Cuman nggak terjalanin aja, cuman dia doang. Oh gitu, oke. Terus jadi maksudnya kamu, kalau aku yang nyampein kamu agak kayaknya iya benar juga ya kayaknya, tapi perlu dibuktikan deh gitu ya, mungkin kayak gitu ya kali ya. Apa iya? Iya, karena kan kenal sama ustadznya nih, ibarat kata kalau kenal kan, oh ini temanku dulu orangnya baik, jadi kan percaya kalau yang ceramah itu bukan orang yang aku kenal dekat itu kan, ya masa iya sih itu kan. Tapi kalau dekat kan, oh ternyata sampai terbitin buku juga kan, wah ini berarti lebih valid nih kayaknya gitu. Oke. Nah terus gimana? Kamu mulai cobanya itu kapan? Mulai coba awal-awal tuh? belum lama ini. Jadi intinya itu kemarin nyoba kan butuh uang gitu. Butuh uang untuk biaya anak kan. Nah butuh uang biaya anak, terus ya jujur juga masih punya hutang juga di riba seperti itulah Bang, terjerumus dalam seperti itu. Terus aku pengen punya uang buat ada biaya untuk anak gitu kan, cuman dari mana ya uangnya kan? Hitung gajiku segala macam tuh nggak nyampe. Terus waktu itu saya nyoba sholawat tuh dalam artian bukan melunasi hutang, terus cuman sederhana, pengen bisa nansur aja untuk bulan ini gitu Bang, cuman gitu doang. Bulan depannya pikir lagi lah, usaha lagi gitu loh. Waktu itu kamu ngamalinnya berapa banyak dan salawat apa yang kamu baca? Aku sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah itu. Berapa banyak kamu baca? Ya kata abangku. Nggak banyak, orang nggak, kadang ada nyesel juga karena nggak banyak Bang. Jadi mungkin dapatnya nggak banyak. Entah mungkin habis sholat ini kamu baca sekian apa gitu, ada kamu atur gitu nggak, atau sepintas lalu aja sebisanya aja gitu? Aku pakai yang kayak punyanya Bang Bus tuh, yang apa, tasbih ini lah. Ini waktu gini. Ya. Kebetulan sama istri aku beli sehari sebelumnya beli, terus tak nyoba itu dalam artian 15 menit itu aku nyampe kan, aku maaf ya, jadi aku bagi-bagi waktunya 15 menit buat istighfar, terus kemudian buat sholawat, terus buat tahajud dan lain-lain. Aku coba 15 menit ini dapat berapa gitu kan, dapat sekitar cuma 290 berapa gitu. Udah aku udah gitu doang, pengen tahu aja. Terus dapat segitu doang ya, berarti 15 menit kalau 200-300 lah sekitar. Besok berarti aku harus meluangkan waktu lebih banyak lagi gitu kan. Nah udah, terus aku punya uang di tempat temanku, cuman waktu itu aku udah ngebantu dia, niatnya dia bisanya ngangsur cuma 200.000 per bulan ya kan. Terus per bulan sebenarnya aku butuh uangnya dia, butuh uang, aku nggak punya tabungan lain selain utang. Aku nggak punya tabungan lain selain uangku yang dipinjam temanku. Terus? Nah kemudian setelah sholawat itu aku kerja kayak biasa, tiba-tiba dia WA. Sebenarnya pengen tak kasih tahu sih WA-nya, cuman kan nggak usah lah.
tak kasih. Jadi tiba-tiba dia WA, ini ya Mas Bro gitu, utangnya udah lunas gitu. Jumlahnya ya selisih 100.000 dari jatah untuk tabungan anakku gitu loh. Jadi kan tabungannya kan 500.000 ya kan, dia kembaliin semuanya 600.000 Oh gitu. Jadi dia udah nggak punya utang lagi, udah lunas semua tuh jadinya. Iya, dan tiba-tiba loh kok kayak gini. Aku sih sebenarnya kalau 600.000, 500.000 itu terlalu sedikit untuk orang-orang yang pernah di testimoninya Bang Muklis kan, yang sampai lunas jutaan segala macam. Ya itu mereka. Buat aku butuh segitu, dan amalanku juga cuma segitu doang gitu. Iya. Tiba-tiba aku nanya, loh kok kamu punya uang gitu? Iya, aku habis inilah ada, dia bilang. Wah, ya udah, aku langsung ya oh bener ya, padahal aku surprise gitu. Surprise, tiba-tiba WA aku lagi kerja. Ini nama rekening dikirimin. Ya udah makasih ya, aku bilang. Ya udah, ada seperti itu cerita singkatnya. Oh gitu, masya Allah. Ini kamu di mana sih? Di Wonosobo atau di Jogja atau di mana? Di Jogja. Oh jadi udah menetap di Jogja kamu, atau masih bolak-balik ke Wonosobo? Kerjaku di Jogja Bang. Tapi keluarga di Wonosobo atau di Jogja? Gimana sih? Istri di Jogja. Oh jadi kamu memang tinggal di Jogja, oke. Paling kalau mungkin pas libur-libur besar baru balik lagi ke Wonosobo gitu, entah Lebaran atau apa gitu ya? Iya. Ya mungkin Sabtu Minggu atau hari-hari seperti itu. Oh. Masih ingat aja aku di hari Wonosobo Bang. Iya kan, kamu dulu sering pulang ke Wonosobo kalau pas lagi kuliah kan. Makanya aku tanya kamu di Wonosobo atau di mana gitu. Iya. Terus itu kamu masih di BRI atau udah di tempat yang lain? Aku sekarang kerja di tempat yang lain Bang. Oh gitu, ya oke. Nah, apalagi yang mau tanya? Jadi bingung nih. Selain daripada itu kamu belum pernah ngerasain keajaiban-keajaiban yang lain ya? Baru itu yang pertama sekali kamu rasain? Iya, pertama banget aku rasain waktu lihat testimoninya dari apa yang pernah abang Muklis posting gitu kan. Masa iya sih gitu doang. Coba aku yang ngasih testimoni, kapan ya aku bisa? Aku tanya doang terus. Katanya bisa juga. Aku kan mereka pada DM, aku bisa punya kontaknya ya kan. Karena aku punya kontak WA pribadinya dari lama gitu. Iya, tapi kayaknya kamu itu ganti nomor ya. Aku tengok lain ini dulu kan pernah kesimpan nomormu, terus tiba-tiba kemarin ngewe itu nggak ke-save loh. Jadi aku ini kayaknya beda lagi nomornya, kok bisa muncul gitu. Memang ganti nomor atau gimana? Enggak ya Bang, dari kuliah nomorku yang itu Bang. Loh, selama ini kan aku udah save, kok tiba-tiba itu nggak, kalau yang namanya udah ter-save kan yang muncul tuh nama bukan nomor kan. Ini yang muncul tuh nomor bukan namanya. Berarti aku masuk save ulang gitu jadinya. Oh, iya. Tapi enggak kok, nanti dari tempat kuliah itu nomor Bang. Oh gitu, masya Allah. Apalagi ya, aku jadi bingung mau nanya apa. Kamu cerita apa dong kalau mau cerita? Jadi gini Bang, aku mau nanya sih sebenarnya. Kalau tentang sholawat itu terus aku pelajari, terus maksudnya gini, terlalu dalam artian terlalu saat ini ya, tanda kutip terlalu saklek apa? Terlalu dalam hati sekarang, tanda kutipnya. Kalau untuk sholawat terus mengharapkan dunia untuk melunasi hutang atau urusan hal dunia gitu, apakah tidak terlalu murah tuh ya Bang ya? Seperti itu. Enggak, bukan begitu. Kita berselawat kepada Rasulullah SAW itu kan tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, untuk mendapatkan ridho Allah, kan begitu kan? Nah, syafaat itu artinya apa? Syafaat itu artinya kan pertolongan, ya. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah lewat wasilah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW itu memberikan pertolongan kepada kita itu bukan hanya di akhirat, di dunia juga. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasannya adalah salawat itu adalah doa. Jadi tidak akan terkabul doa-doa kita kalau kita tidak bersalawat. Jadi salawat itu adalah syarat terkabulnya doa. Nah, kalau kita doa itu kan perintah Allah. Misalnya nih contoh,
anak kita lagi sakit, kita kan berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit anakku, kan begitu kan? Misalnya kamu lagi kesulitan uang, ya Allah berikanlah aku rezeki, kan begitu kan? Berdoa itu kan spontanitas. Ya Allah, misalnya kamu lagi berantem sama istri, ya Allah aku mohonlah jadikanlah hubungan kami menjadi baik lagi, kan gitu. Itu doa-doa spontanitas kan. Tapi bagaimana caranya agar doa itu bisa dikabulkan Allah kalau doa itu tidak dibarengi dengan salawat? Itu maksudnya. Apa yang bunyi itu? Bunyi apa sih? Suara hewan. Oh, saya pikir bunyi dari handphone saya. Oke. Jadi kalau kita bersalawat kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi satu salawat yang kita baca itu kan akan mendatangkan 10 keberkahan. Allah kasih kita 10 rahmat. Di antara rahmat yang Allah kasih itu adalah, salah satunya adalah dikabulkannya doa-doa, dimudahkannya urusan, dijauhkan dari malapetaka dan bencana itu. Jadi bukan maksudnya kita bersalawat untuk tujuan dunia, jangan seolah-olah salawat itu direndahkan, bukan begitu. Tapi justru dengan kita bersalawatlah kita meninggikan salawat itu, kita meninggikan memuji Rasulullah SAW dan memuji Allah, lalu kita mendapatkan cipratan keberkahannya itu maksudnya. Jadi kalau kita doa-doa saja, doa ya Allah ya Allah ya Allah, apa ya semuanya kita minta, tapi kita tidak pernah bersalawat, belum tentu tahu kapan dikabulkannya doa kita. Jadi dengan salawat itulah doa-doa itu terdongkrak, gitu loh, terdongkrak untuk bisa dikabulkan. Jadi kalau ada orang bilang dengan salawat kamu merendahkan duniamu, merendahkan salawatnya kalau minta dunia, sebetulnya bukan begitu. Salawat itu kan doa. Kalau diubah kata-katanya menjadi kita berdoa kepada Allah, ya sah-sah aja tuh. Berdoa itu kan tidak harus minta akhirat. Doa minta dunia juga boleh kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa minta kesembuhan itu boleh. Doa minta rezeki boleh kan? Wajar seseorang manusia itu berdoa kepada Allah karena dia punya kelemahan, ada titik lemahnya gitu loh. Nah, jadi doa itu, salawat itu fungsinya di sini adalah untuk menjadikan doa-doa kita itu sampai kepada Allah, didengar Allah gitu. Apabila kita berdoa, jadi kan kita nih memanjatkan doa nih, begitu doa itu naik, ada ratusan hijab yang menutupi, yang membuat itu bisa terhambat sampainya kepada arasy Allah. Jadi dengan kita membaca salawat, maka hijab-hijab itu pun terbuka. Akhirnya doa itu sampai ke langit dan sampai kepada Allah. Begitu doa itu sampai kepada Allah, maka insya Allah pasti dikabulkan. Tidak ada salawat yang ditolak. Makanya orang-orang yang ahli salawat, yang senantiasa banyak bersalawat, apapun keinginannya, apapun hajat-hajatnya dikabulkan. Tidak ada orang yang ahli salawat itu hidupnya susah, tidak ada. Coba kamu perhatikan, kalau dia selalu banyak bersalawat, tidak mungkin hidupnya susah. Tapi kalau kita mungkin dulu-dulu pernah susah, mungkin sekarang ini selalu susah, itu bisa jadi karena kita jarang bersalawat, itu saja. Oh, iya, itu gitu. Jadi mudah-mudahan paham ya penjelasannya ya. Oke bang. Terus salawat ini sebenarnya pakai sayyidina nggak sih bang? Kan salawat itu kan macam-macam lafaznya. Kan ada salawat Jibril itu lafaznya sallallahu ala Muhammad. Ada tadi salawat yang kamu sebutkan, salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sayyidina itu apa artinya? Sayyidina kan artinya adalah junjungan kami, itu artinya sayyidina Muhammad, junjungan kami Nabi Muhammad SAW, itu artinya. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain memanggil Rasulullah itu dengan ucapan sayyidina, kayak ucapan sopan santun, sama seperti kita memanggil ibu kita, kan kita nggak pakai nama. Misalnya nih, nama ibu kita adalah Dila, kan kita manggil mama, ibu atau mak kan gitu, bukan memanggil Dila gitu kan, enggak kan? Sama kita memanggil bapak kita, seperti itu. Kalau kita menghormati seseorang, kita tentu memanggilnya dengan kata embel-embel. Misalnya Presiden Jokowi, kita manggilnya Bapak Presiden kan gitu, bukan Jokowi, nggak gitu kan? Halo Jokowi, selamat pagi, nggak gitu kan? Halo Bapak Presiden kan begitu kan? Nah itu kan karena penghormatan seperti itu. Jadi adanya kata sayyidina ini itu dimulai sejak Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah,
belum ada kata sayyidina, orang belum menggunakannya. Maka adalah seperti sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad, kan tidak ada kata sayyidinanya, sallallahu ala Muhammad, kan tidak ada sayyidinanya kan. Kenapa sholawat Jibril lafaznya seperti itu? Karena sholawat Jibril itu memang sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum jauh sebelum bumi ini diciptakan. Jauh sebelum bumi ini diciptakan sudah ada sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu maksudnya lafaz salawat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Dan sholawat Jibril itu pun sudah ada di arasy-Nya Allah SWT ketika Nabi Adam diciptakan. Dan itu adalah salah satu lafaz salawat yang mana ketika itu Nabi Adam membacakannya untuk mahar pernikahannya kepada Siti Hawa. Begitu. Jadi jauh sebelum Rasulullah ada, sebelum bumi diciptakan sudah ada sholawat Jibril, makanya tidak ada kata sayyidinanya. Jadi biasanya lafaz sayyidina itu adalah salawat-salawat yang ada, lafaz yang ada ataupun yang dibacakan, dan yang mulai ada lafaznya itu setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Ada memang sebagian paham yang mengatakan bahwa sayyidina itu tidak boleh salawat. Ada sebagian sih, seperti ada sebagian saudara kita yang sebelah sana gitu kan. Tetapi biasanya sih mereka itu memang apa ya, cenderung selalu mengkritisi orang-orang yang rajin beramal begitu. Tapi udahlah, itu nggak usah menjadi perdebatan. Pada intinya, kalaupun seandainya ada paham-paham yang mengatakan tidak boleh selalu memakai sayyidina, ada yang memakai sayyidina, ya sudah, gunakan saja paham masing-masing, tapi kan tetap bersalawat, itu saja. Kalau saya pahamnya begitu. Kalau paham paham orang yang itu, ya Allah, orang-orang Nahdien NU biasanya menggunakan sayyidina begitu. Nah, itu yang saya berarti nggak masalah ya Bang ya? Kalau seandainya pun dia tidak menggunakan sayyidina pun sebetulnya kalau saya sih kurang pas gitu. Cuma kalau ada yang berpaham seperti itu ya tidak masalah juga, sepanjang dia menggunakan memuji Rasulullah, ada kata-kata Muhammad di situ. Kecuali kalau didubahnya Allahumma sholli ala Musa, nabi-nabi yang lain yang dipujinya itu tidak ada. Itu baru agak menyimpang gitu kan. Selagi nabinya masih sama. Berarti kalau seandainya saya berdoa Allahumma sholli, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berarti kan itu juga bersolawat untuk keluarganya Nabi ya? Iya. Nggak apa-apa, maksudnya bukan nabinya aja yang disolawati, tapi keluarganya juga. Memang itu perintah Allah. Kan kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita mencintai semua keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu termasuk keturunan Rasulullah sampai masa sekarang ini, itu keluarga Nabi, bukan hanya keluarga ayah, ibu, dan anaknya saja. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah sampai kepada keturunannya sampai sekarang ini, itu keluarga Nabi semua. Jadi kalau kita mengaku cinta, bagus banget ya. Ya, mengaku kita cinta, ya kita cinta pada Rasulullah. Tapi kita misalnya menghardik ataupun mencaci maki yang di dalam tubuhnya ada darah Nabi, kita sama dengan mencinta bohong kita itu, misalnya gitu loh. Munafik kita itu. Kita berarti nggak cuma ayah ibunya doang ya? Enggak. Iya. Ali Muhammad gitu ya, Ali Sayyidina Muhammad ya. Oke. Makanya sempat ragu itu. Makanya kalau kadang ada orang yang bergelar Habib itu kan keturunan Rasulullah. Walaupun dia mungkin tidak semua Habib itu yang maksudnya baik apa gimana sesuai dengan yang kita inginkan. Ada yang perilakunya menyimpang atau gitu. Tapi sepanjang dia Habib, dia wajib untuk kita hormati sebagaimana kita menghormati. Ya, kita menghormati saja. Jangan kita ada keluar kata-kata mencaci, mencela, mengatakan. Kalau kita tidak suka ya cukup dalam hati, gitu aja sih. Iya. Ya, siapa. Mudah-mudahan ini besok aku tuh kemarin mau ngamalin sholawat lagi yang lebih banyak. Cuma masih ragu tadi sebelum dengar jawaban. Kapan kamu beli bukunya lah kalau ada, atau nanti kapan kirim gitu. Kapan-kapan kalau sempat gitu kan. Apa ya? Surprise juga sih kemarin kamu ngirim WA masa tiba-tiba dia ngamalin salawat juga gitu. Alhamdulillah begitu. Iya. Jadi kemarin tuh sempat ragu setelah ngamalin itu, kok tiba-tiba cepat banget pertolongannya Allah. Padahal juga mungkin kalau dipikir ucapannya juga masih ragu. Jadi itu dalam salawat tuh
ada yang kadang pakai Sayyidina, kadang yang enggak tahu yang mana yang sama-sama benar. Bagus yang mana ya? Terus dua-duanya bagus, sama-sama benar. Cuma kalau saya memilih, saya menggunakan Sayyidina untuk salawat-salawat yang lafaznya selain daripada salawat Jibril. Itu. Salawat itu kan banyak, ada salawat nariyah, salawat munjiyah, salawat macam-macam salawat gitu. Oh, kemarin ya itu sempat mau tak salawatin lagi, dengan niatnya dikasih donasin utangnya, tapi boleh nggak ya? Masa sih, jadi kayak tanda kutip tuh aku manfaatin nggak ya urusan dunia gitu sebelum tadi dijelasin. Jadi kan kita kan berdoa, kan judulnya kan kamu berdoa nih, doa kepada Allah minta untuk misalnya dimudahkan apa gitu kan. Kamu berdoa seperti biasa, kamu jangan mikir, karena bukan mikirnya mensalawatin ini, bukan, tapi mikirnya kamu minta ini kepada Allah dengan lewat doa. Dan doa itu mudah-mudahan sampai kepada Allah dengan kita dongkrak dengan banyak salawat gitu loh. Begitu cara penjelasannya. Oh, berarti kata kuncinya yang tadi aku pahami adalah mendapatkan syafaat, dan syafaat adalah pertolongan, dan pertolongan itu apapun yang kita minta ditolong ya. Seperti itu ya. Pertolongan seperti selama ini kan yang diterjemahkan oleh banyak orang, pertolongan itu adalah apabila kita nanti syafaat itu maksudnya adalah ketika di akhirat saja. Di akhirat kan kita nanti akhirat, iya. masuk neraka nih, lalu karena kita diberikan syafaat Rasul nggak jadi masuk neraka. Orang mikirnya ke situ doang, padahal sebetulnya tidak. Namanya syafaat itu adalah dunia dan akhirat, bukan cuma di akhirat doang. Makanya kita bersalawat. Iya sih, aku mikirnya gitu. Iya, begitu. Iya. Jadi siapapun yang dekat dengan Nabi pasti tidak mungkin Rasulullah SAW membiarkan dia dalam keadaan hidup yang sia-sia ataupun hidupnya susah ruwet segala macam, nggak ada. Alhamdulillah kamu lihat aku kan Kendra dulu waktu semasa kuliah, walaupun aku gimana. Halo, ini agak putus nih. Halo. Koneksi buruk itu loh judulnya. Aku masih ingat loh, kamu masih ingat nggak sih kamu undang aku ikut datang ke rumahmu, kita makan bareng di Cosmo? Iya. Kamu ketahui nggak sih cerita itu? Waktu itu kamu waktu kamu ajak aku makan ke rumahmu itu, tau nggak sih? Itu aku tuh udah 2 hari belum makan loh. Oh iya. Iya, tapi aku nggak cerita sama siapa-siapa. Terus aku tuh kayaknya bersyukur banget kamu ajak aku makan tuh bisa terdikit lah, terbantu lah, aku bisa jadi kenyang dikit karena 2 hari nggak makan gitu. Di zaman itu ya. Di zaman dulu ya. Iya. Itu 2 hari memang itu nggak punya sama sekali. Aku udah wow, kalau aku ceritain gimana masa kuliah, tapi nggak ada yang tahu sih. Aku memang aku tuh yang menolong aku tuh ya cuma Allah. Aku kan nggak kayak kamu kalau pulang ke rumah walaupun masih minta uang dikit-dikit sama orang tua, kan ada yang bantu donasi. Kalau aku nggak sama sekali, orang tua udah meninggal. Aku kuliah ya juga biaya sendiri, cari beasiswa. Pas beasiswa belum turun juga ya udah ya gitu. Antara waktu itu kondisiku di rekening udah 0 rupiah, terus beasiswa belum turun juga, di kantong juga 0 rupiah, tapi harus masuk. Ya udah dipaksain aja sama sekali, tapi nggak ada satupun yang tahu. Memang aku juga nggak mau cerita sama siapa. Tapi buat aku Allah tuh menghadirkan kamu, cara Allah menolong aku tuh ya, kamu nawarin aku main-main ke rumahmu, dan aku bilang kan gini, emang kalau aku datang ke rumahmu, emang kalau aku main ke rumahmu mau ngapain? Emang kamu ngasih makan apa? Kan aku bilang gitu ya waktu itu. Oh iya, gampang lah makan katanya kan, aku traktir dia kan, nggak bilang gitu kan. Terus terus aku diajak makan, kamu beliin, walaupun memang makannya bukannya makan yang wah-wah gitu gimana. Menurut aku adalah udah 2 hari nggak makan ya waktu itu. Ya udah bersyukur banget itu. Aku malah lupa bang. Lupa ya? Yang mana? Masa iya lu pernah lo kamu ingat nggak sih kita pernah sholat bareng, sholat isya, aku jadi imam di Cosmo di waktu itu kan di waktu itu kan aku makan di rumahmu, kamu beli apa-apa gitu. Yang aku ingat malah pas aku nebeng ke asramamu dulu tuh bang. Itu aku lupa. Itu aku yang itu. Kamu pernah datang ke asramaku, cuma itu sih aku nggak begitu ingat gitu aja, cuma pernah datang itu aja. Cuma kejadian aku tadi makan tempatmu itu jauh sebelum kejadian kamu datang ke tempat aku, jauh sebelum itu. Oh
iya toh? Iya, kalau yang itu kan menjelang lulus, kita menjelang lulus itu. Kamu datang ke tempat aku tuh menjelang lulus. Udah mestinya ada bikin apa namanya itu, aduh, udah menyusun apalah dulu sebelum seminar apa gitu, sebelum skripsi gitu, udah nyusun gitu. Ya kalau itu masa-masa kalau itu kehidupanku sudah agak lebih lumayan, tapi yang dulu pernah sebelum itu mungkin tahun sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya itu susah banget itu. Gitulah. Jadi makanya ya aku nggak pernah kayak kamu sama siapa satu lagi yang teman aku, si Rudi itu ya, Rudi itu juga sering banget boncengan aku kemana-mana. Aku mau wisuda aja ya, dia yang boncengan aku. Mau wisuda mau kemana tuh pakai motor dia, kan ada motor waktu itu kan, sama Rudi itu. Iya benar. Tapi Rudi aku nggak luar biasa perjuangan. Nggak pernah apa namanya, udah lama nggak komunikasi lah sama beliau itu gitu. Iya, udah sibuk dengan masing-masing. Alhamdulillah. Coba kamu lihat perbandingan ya, kehidupan aku yang dulu susahnya saya kayak gitu banget dengan sekarang kan udah berbeda drastis toh. Aku lihat videonya Bang Muklis kan, awalnya yang maaf ya pakai HP kan pakai HP itu kan nih Bang Muklis kok masih pakai HP yang patah-patah buat ngerekam apa ya, orang percaya nanti ya kan ya, itu terus pas ada satu tayangan Bang Muklis yang ada apa YouTube, ada logo YouTube tuh loh. Itu ada tuh, tak ambilin, tak liatin ya. Nih. Iya. Wah, aku mikir ini beneran berarti ini. Iya. Ini cuma hitungan, nggak sampai hitungan 1 tahun aku berapa ini, cuma beberapa bulan aja. Hitungan bulan. Itu gimana cara dapatnya? Dikasih atau gimana? Iya kan, ini syarat ini kan harus minimal 100.000 subscriber kalau yang ini. Gitu. Yang siapa yang ngasih, siapa Bang? Ini diklaim, udah diminta. Ini yang dikirim dari Amerika, ini USA. Bukan dikasih gitu di. Makanya. Amerika yang kirim. Keren banget, bisa ini beneran nih Bang Muklis sudah kayaknya. Itu rumah sendiri sekarang Bang? Hah? Alhamdulillah rumah sendiri, tapi sebenarnya tanah mertua punya tanah tapi disuruh tinggal sini gitulah ya, tapi kan ya luar biasa ya, gitulah ceritanya. Ya, saya jadi saksi hidup perjuangan dulu kan. Iya begitulah. Iya Pak. Itu kan semua dengan keberkahan salawat, bukan maksudnya kita nggak bisa, bukan karena aku tuh hebat loh, enggak gitu. Aku juga nggak punya kekuatan apa-apa, cuma modalnya cuma itu doang. jangankan kamu teman-teman aku yang dulu kan aku tinggal di Batam, yang teman-teman sehari-hari lah, di tetangga, teman-teman biasa di masjid di mana juga ya. Dulu juga Allah kamu bikin YouTube nggak gitu-gitu disepelein gitu ya. Tapi aku cek aja. Tapi setelah dilihat sendiri perubahannya, malah dia yang minta, aduh apa kamu dulu gimana kemarin, ajarin dong cara salawatnya gimana, malah gitu gitu ya, wajar ya gitu. Itu dia, insya Allah kalau kita banyak salawat dimudahkan semua, dimudahkan rezeki, dimudahkan urusan. Alhamdulillah aku sekarang ini mudah-mudahan Allah nggak pernah lagi kasih susah. Dulu kan masih sering stres, bingung. Kalau sekarang, kalau aku salawat banyak itu kayaknya Allah tuh hindari kita, dikasih benteng untuk terhindar dari masalah yang berat-berat, masalah apa saja. Misalnya aku pernah nggak, misalnya kayak konflik sedikit dengan istri gitu kan, itu cuma banyak salawat aja, ntar baikan lagi gitu. Salawat aja udah selesai gitu. Oh gitu. Iya. Jadi solusi dari segala masalah ya. Iya. Cuma salawat doang tuh selesai sendiri gitu. Malah dia yang berubah, wah nggak pernah nyangka bakal kayak gini. Udah nggak pernah lagi, setelah salawat udah nggak pernah lagi masalah-masalah yang. Berapa salawat Bang yang biasanya dilakuin? Kalau aku kan sekarang punya target, kalau aku ya targetnya kan per hari salawat Jibril itu 25.000. Tapi seandainya pun nggak tercapai, minimal rata-rata 15.000, 17.000, 20.000 gitu kan. Memang seringnya sih nggak tercapai 25.000, cuma ya
ya udah dibaca aja semampunya gitu. 17.000, katakanlah 15.000. Itu berapa lama? Berapa jam? Wah, ya memang kita hari-hari kita jadi salawat terus jadinya. Kalau aku kan sekarang ini cara-cara ngamalkannya tuh bangun tahajud. Misalnya tahajud tuh jam berapanya? Jam 2 misalnya ya, atau jam setengah 3 misalnya. Sholatnya 2 rakaat. Habis tahajud itu salawat sampai menjelang azan subuh. Itu biasanya aku dapat tuh 5.000, kadang 7.000, kadang 10.000 gitu. Nanti sisanya baru dilanjutkan habis subuh berapa yang mampu. Sudah habis subuh, misalnya habis subuh biasanya aku dapatnya 10.000 atau 11.000. Nanti habis subuh sambil kerja aktivitas baca selawat aja, sambil jalan misalnya selawat terus. Nanti habis zuhur udah dapat 17.000, kadang-kadang 20.000 dapat. Udah habis asar udah dapat 22.000. Udah gitu. Kadang-kadang kalau habis asar tuh udah habis maghrib tuh udah mau buka puasa kan, habis sisanya dengan tuh udah nggak sempat lagi kayak teler. Udah sampai cuma 22.000 doang. Gitu. Nggak sampai 25.000 gitu. Kalau sholawat itu ibarat nih kayak aku di lapangan atau pekerja yang lain, teman-teman yang lain, saudara-saudara kita nggak punya wudhu, nggak masalah bang ya? Nggak apa-apa. Sholawat itu kan nggak sama dengan sholat. Kalau sholat kan harus ada wudhu. Kalau salawat itu adalah amalan yang pasti diterima tanpa syarat. Kalau amal-amal yang lain untuk diterima amal itu adalah ada syaratnya. Misalnya kalau sholat tidak sah sholatnya kalau dia tidak batal wudhunya kan gitu. Atau misalnya kalau kita sedekah, kalau dia walaupun sedekah banyak kalau nggak ikhlas nggak sah, nggak diterima kan gitu. Atau misalnya kalau berbuat kebaikan yang lain, kalau niatnya untuk riya, untuk pamer, nggak sah juga. Tapi kalau kita salawat, meskipun kita riya, meskipun kita tidak ada wudhu, meskipun kita bagaimana, tetap sampai dan tetap diterima. Itulah kelebihan amal salawat dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Meskipun kita riya? Iya. Oh bisa gitu ya? Itulah, itu bukan saya yang nyampein, cuma kamu tanya ulama-ulama yang lain di mana. Salawat itu adalah amalan yang pasti diterima walaupun diamalkan sambil riya sekalipun, sambil pamer sekalipun. Kan ada kisahnya tuh, satu orang wanita yang di India, dia seorang aktris. Dia kan memainkan sebuah film nih. Dia berperan sebagai seorang wanita muslim, padahal dia agamanya Hindu kan. Jadi di film itu dia berperan sebagai wanita yang soleh, yang rajin bersalawat kan gitu. Jadi dia membaca salawat Allahumma sholli ala. Awalnya itu iseng-iseng cuma peran aja, berperan sebagai seorang wanita muslim gitu. Tapi setelah dia rajin membaca itu secara tidak sengaja, akhirnya membawa efek kepada dia sendiri. Dia pun diberikan rahmat oleh Allah. Barang siapa yang membaca satu salawat dikasih 10 rahmat. Salah satu rahmat yang Allah kasih sama dia walaupun dia non muslim adalah Allah kasih dia hidayah, sehingga nggak begitu lama setelah dia memerankan film itu dia masuk Islam gitu loh. Padahal dia awalnya cuma ya? Saya cuma pemeran aktris aja yang memerankan peran sebagai seorang muslim kan gitu. Awalnya kan bukan serius, awalnya kan nggak serius, jangan malin. Cuma iseng-iseng aja. Gitu. Berarti kurang lebih kayak aku ya bang, iseng-iseng salawat nyampe 15 menit berapa, 200 ya udah deh gitu. Iya itu gitu lah. Jadi ketagihan. Iya gitu. Dan ada juga kan ulama bilang saking hebatnya selawat ini, seandainya ada satu orang manusia yang mana dia itu misalnya dia tertidur, lalu di dalam tidur itu dia bermimpi dan mengigau. Di dalam mengigau tau kan? Dia tidur gini tapi dia bisa ngomong Allahumma sholli ala, namanya salawat Allahumma sholli ala. Tapi dia kan ngomong begitu kan nggak sadar tuh, dalam kondisi tidak sadar. Salawat yang seperti itu pun sampai kepada Rasulullah dan itu diterima dan dia mendapatkan pahala. Begitupun dia membaca salawat yang tidak serius, cuma dalam mimpi, cuma dalam igauan. Itulah hebatnya salawat. Iya benar. Itu dia. Tambah semangat ya bang. Iya, makanya salawat itu adalah amal yang paling gampang, nggak perlu menghabiskan uang, nggak perlu bagaimana, iya kan? Iya. Sambil jalan pun bisa salawat, sambil duduk salawat, sambil ngapain aja salawat. Udah, nggak ngeluarkan duit. Justru dengan salawat kita malah dapat duit. Maksudnya dapat duit, Allah kasih jalan-jalan yang keberkahan yang lain gitu kan? Gitu loh. Oke. Siap. Oke, Kendra,
masih banyak ada kayaknya udah dulu ya wawancara kita. Udah berapa menit nih? Siap Bang. Oke. Udah nggak sadar kita udah setengah jam lebih ya, 36 menit loh kita ngomong. 36 menit. Oh iya. Oke, makasih Kendra. Ya nanti kita komunikasi lagi lewat WA ya. Ini kan ini lagi direkam loh, ini kan nih kameranya nih, saya lihatin. Nanti kalau mau komunikasi nanti kita lewat WA aja secara ini ya. Oke, makasih ya. Semoga berkah, semoga bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang lain kisahnya ini. Oke, sampai jumpa Kendra. Ya. Assalamualaikum. Ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman itu lihat dia, itu Kendra itu adalah teman lama saya ketika dulu di kuliah di Universitas Respati Yogyakarta. Itulah tadi sekelumit perbincangan saya, dan beliau itu melihat sendiri bagaimana saya ketika dulu kuliah, begitu apa adanya saja saya zaman dulunya, dan sekarang kemudian setelah lebih dari 10 tahun kemudian saya begini ya, walaupun bukan orang-orang kaya yang banget atau bukan orang yang hidup glamor atau gimana, tapi setidaknya saya sudah banyak berubah. Allah kasih banyak keberkahan, bukan yang sering stres lagi seperti dulu. Dan Kendra sendiri awalnya dulu beliau tidak percaya dengan kajian salawat, akhirnya awalnya cuma coba-coba iseng-iseng, alhamdulillah Allah kasih keberkahan. Teman-teman bisa untuk mendapatkan bisa untuk memberikan testimoni, berikan testimoni Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Di WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.